Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, semakin kita mengikuti Yusuf Mansur, semakin paham kita bagaimana caranya dia mengumpulkan uang. Jadi Yusuf Mansur itu belajarnya dia rajin dia. Tapi belajar bukan cara-cara yang baik. Tapi segala cara dipakai, yang penting nanti bisa mengumpulkan uang. Kalau bisa dengan bahasa syariat, dia akan pakai bahasa syariat. Tapi nanti kalau pakai bahasa perlu ngancam, dia akan ngancam. Nah, yang perlu juga dipahami, Yusuf Mansur itu gampang aja itu. Ada Allah. Kemudian dia gampang mukjizat. Waduh, itu gampang sekali dia baca bicara. Seolah-olah mukjizat itu punya dia. Padahal mukjizat itu kemampuan yang diberikan oleh Allah kepada para rasulnya. Nah, kepada orang-orang tertentu itu sekali-sekali dalam hidup kan kita juga ada merasakan itu. Misalkan kok tiba-tiba kita dapat jalan. Kok tiba-tiba kita bisa selamat. Kok tiba-tiba kita bisa begini gitu. Tapi itu nggak tiap hari, nggak jualan gitu, bukan produksi massal yang orang itu seolah tiap hari itu dia bisa meminta mukjizat. Nah, Yusuf Mansur itu ceritanya begini. Dia nih kalau dulu itu meminta uang itu ngancam orang nih banyak dosa. Kira gitulah dia berani tuh. Oh, ibu nih banyak dosa ini. Iya Ustaz. Ibu dosanya disebutin. Kalau nggak tepat nih, coba ibu sebutin dosa ibu apa gitu. Saya misalnya, saya selingkuh Ustaz. Nah itu bagi Yusuf itu makanan itu. Wah ini untuk tobatnya bayarannya harus mahal, sedekahnya harus banyak. Gitu. Ya kan? Gitu caranya dia. Ada lagi nih seorang anak muda di Bandung. Gitu. Ini diceritakan oleh Kiai Atian Alidai. Begini ceritanya. Ini seorang sakit gitu. Sakit ya karena orang ini semangat religiusnya tinggi, datanglah ke Yusuf Mansur. Oleh Yusuf Mansur, wah ente harus sedekah. Sakit tipes dia. Anda harus sedekah katanya. Orang ini bersedekah. Kata Yusuf Mansur sedekahnya masih kurang. Supaya sembuh sedekahnya banyak lagi, enak aja katanya. Akhirnya rumahnya, sertifikat rumah itu dia gadaikan ke bank. Gitu. Tiba-tiba orang tuanya kaget loh, sertifikat rumah mana? Dia cerita digadaikan ke bank atau mungkin juga dikasihkan ke Yusuf Mansur. Gitu. Tapi sakit nggak sembuh juga. Nah, kata Yusuf Mansur dosa ente kebanyakan. Tambah lagi gitu. Nah, orang tua dari korban ini itu lapor ke Ustadz Atian Alidai. Kata saya itu bohong itu pasti pemerasan, penipuan itu berdasarkan agama. Gitu. Nggak ada itu. Minta sertifikatmu bawa anakmu ke dokter. Gitu. Akhirnya dibawa anaknya ke rumah sakit. Tapi sudah terlambat. Akhirnya anaknya meninggal. Nah ini cara Yusuf Mansur. Cara berikutnya, kalau dilihat misalnya dia biasanya datang ke kelompok-kelompok, ini kan pakai sindikat ini, sindikat Yusuf Mansur gitu. Dia ada juga tuh dengan pengurus masjid mainnya. Di pengurus masjid dapat share gitu, berapa lah dikasih kita nggak tahu gitu. Pengurus masjidnya dapat share. Nanti Yusuf Mansur ya kayak pasien lah, ini mat comblangnya gitu kan, ini mat comblang, ini pasien. Jadi jemaah ini dianggap pasien sama dia atau dianggap sebagai sasaran yang akan dijadikan untuk mendapatkan uang. Nah, datanglah ini, bikin acara. Acara itu biasa dibikin malam, mungkin agak sedikit serem gitu kan. Datanglah ini, dia kerjasama tentunya dengan kain kapan dan keranda gitu. Ya, Yusuf Mansur berceramah. Kata Yusuf Mansur, ini ada keranda, ini ada kain kapan. Ini kalau nggak sedekah banyak, mati sebentar lagi. Ngancam dia, mati sebentar lagi. Nggak ada gunanya harta. Nah, karena itu ya diserahkan saja gitu.
Akhirnya orang-orang menyerahkan hartanya, dan ini nggak banyak, orang tuh nggak terdeteksi gitu. Kemudian setelah uangnya dapat, Yusuf Mansur boleh menampilkan wajah berikutnya. Dia menjadi sponsor, ya kan, acara bulu tangkis. Tapi duitnya begitu dia dapatkan, ini dibagikan ke warung steak and shake. Nah, warung steak nanti menjadi sponsor. Maka benar kata Iqbal itu, ini Fir'aun ini orang ini gitu. Dan ada nanti korun-korunnya, pengepul sedekahnya, ada itu. Dan nanti kalau Yusuf Mansur bisa nanti berurusan dengan hukum, ya orang-orang ini harus dimintai pertanggungjawabannya karena dia bersekongkol di dalam kejahatan. Ada juga nanti kiai-kiai dia harus dimintai pertanggungjawabannya. Aneh kan nggak ikut. Memang antum nggak ikut, tapi menikmati kan? Yang ikut menikmati, yang ikut uang tutup mulut Yusuf Mansur, nanti juga akan ada bagiannya. Nah, kalau dalam hukum itu ada namanya crime by omission, ya kan? Itu kejahatan atau kriminal, sebuah tindakan kriminal karena membiarkan. Ya kan banyak tuh dalam kasus pelanggaran HAM ada namanya crime by omission. Kriminal karena membiarkan. Ini misalnya dalam urusan yang masih hangat di depan kita ini, ada misalnya pelanggaran HAM di Timur Timur gitu. Ketika menjelang disintegrasi atau apalah namanya itu kan, ketika jajak pendapat di Timur Timur. Itu jenderal-jenderal kan tidak melakukan. Yang tuduhan itu kan pelaku prajurit. Tapi komandannya atau panglimanya gitu dikenai dengan pasal crime by omission. Dia kena tindakan kriminal atau turut melakukan tindakan kriminal karena membiarkan. Nah, di sini itu begitu modus operandinya Yusuf Mansur gitu. Dan Fir'aun dan korun-korunnya. Nah, di situ dia nanti membangun warung steak and shake. Jadi orang nanti kalau disuruh bercerita, saksi-saksi kita ada gitu. Ada. Nah, dari situ nanti mulailah dia tuh ya. Jadi kalau bisa dengan cara-cara yang tampak seperti baik gitu, dia akan tampak seperti baik. Kenapa bisa begitu? Karena guru-guru Yusuf Mansur itu, ya guru-gurunya juga sama kelakuannya. Guru ya bisa guru langsung, bisa guru tidak langsung. Yang dia quote pernyataan-pernyataannya nanti dia elaborasi atau diproduksi ulang, ya sehingga nanti melahirkan produk yang mungkin lebih berdaya guna. Coba lihat nanti ini kelakuannya nih. Ini salah satu guru Yusuf Mansur ini. Apa katanya? Salim ini sangat luar biasa. Luar biasa. Bahkan ucapan beliau mengatakan, kalau aku tidak malu kepada Allah, maka neraka jahanam itu akan aku matikan. Artinya Allah ini mengabulkan setiap doa Syekh Abu Bakar bin Zaid. Kalau seandainya Syekh Abu Bakar bin Zaid memohon kepada Allah Ta'ala agar api neraka jahanam ini dipadamkan, maka Allah akan padamkan. Gila itu. Kalau bilang sesat orang nanti, ente ini pakai dalil apa, bilang-bilang orang sesat. Enggak, itu gila itu ajarannya. Enggak ada dalam Al-Quran, enggak ada dalam hadis, enggak mungkin diterima logika, tapi itu ternyata ada. Ya kan? Mari kita lihat itu video-videonya, nanti kita lihat nih. Ada lagi yang mengatakan gitu, oh nanti modal kita gitu, itu kalau enggak ikut kami, kalian nggak dapat syafaat. Pak kutipnya lah ayat secara tidak waras gitu. Ya ayyuhalladzina amanu ibtagu ilaihil wasilah. Wahai orang-orang beriman, carilah wasilahnya. Wasilah itu kami. Kami anak cucu dari Rasulullah, zuriat Rasul. Agama ini agama diselewengkan begitu rupa sehingga menjadi agama sesat gitu. Islam jadi berwajah keluarga, berwajah suku, itu sesat. Tidak ada, pasti bukan itu maksudnya. Islam itu rahmatan lil alamin. Nah ini diambil oleh Yusuf Mansur. Ini menguntungkan nih. Tapi dia nggak cukup di situ. Dia elaborasi, dia produk ulang gitu.
diproduksi ulang sehingga melahirkan nanti cerita versi Yusuf Mansur. Aneh, ada modal salawat kepada Rasulullah. Dapat syafaat nanti dari Rasulullah. Jadi orang-orang ini takut-takut nih kalau nggak sedekah nanti kalian nggak dapat syafaat. Tapi kalau kalian sedekah nanti kita modal nanti kepada Rasulullah. Modalnya apa? Modal salawat. Kita salawatin. Padahal itu jelas cerita sesat aja. Nggak ada salawat itu membuat orang dapat syafaat. Nggak ada. Dalil dari mana? Nggak ada. Hanya Rasulullah yang dikasih oleh Allah itu bisa memberikan syafaat. Bisa memberikan syafaat kepada orang-orang tertentu. Bukan semua dapat syafaat. Kalau semua dapat syafaat ya nggak ada guna nilai keadilan. Sama lah kayak sekarang ini. Di Teheran atau di Iran, semua orang ngaku zuriat Rasul. 40 juta atau 60 juta. Masa semua cucu Rasul? Aneh-aneh aja gitu. Inilah Yusuf Mansur ini. Begitu cara dia mengumpulkan uang, lalu wajahnya banyak gitu. Jadi kalau orang munafik itu dalam Islam wajahnya dua, cuma kata Rasulullah, zul wajhain. Dua wajah gitu. Kalau ini zul wujuh gitu kira-kira kan. Waduh, mungkin dengan 1000 wajah gitu. Kadang dia berpenampilan menggendong orang sakit. Alah. Tapi gaji karyawan dia nggak mau bayar. Uang 1 juta, 2 juta dia nanti, aduh, bisa dia bertarung di kantor polisi. Itu tuh di Pengadilan Negeri Bogor masih berkasus, padahal uang nggak banyak. Dengan korbannya Zaini Mustafa di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Oh, dia cari itu dasar macam-macam gitu. Iya kan? Ini nanti, ya begitulah caranya dia gitu. Tampil dengan banyak wajah gitu. Jadi mudah-mudahan kita mulai memberikan rasa simpati lah gitu. Korban-korban ini harus kita dengan rasa simpati, dengan cara seperti diceritakan oleh Pak Zaini Mustafa, tolonglah kami ini agar saudara-saudara jangan datang lah gitu ke warung Steak and Shake-nya itu, karena itu dibangun dengan cerita palsu dan menimbulkan banyak korban di mana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.